Halo Sobat Genbi, dalam kegiatan sehari-hari tentu kita sering menggunakan uang rupiah seperti berbelanja, melakukan transaksi pembayaran, pembelian, dan berbagai kegiatan lainnya. Tapi Sobat Genbi tahu tidak bahwa uang rupiah yang ada saat ini memiliki sejarah yang panjang hingga menjadi alat tukar yang benar-benar sah. Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita bahas! Sejarah uang rupiah. Pada tahun 800 sampai 1600 Masehi, transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan, sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Tak hanya itu, di akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Pada rentang tahun ini, bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Mereka membawa koin emas dari Portugal dan Venesia, dolar perak dari Bolivia, Peru, dan Meksiko yang kemudian jadi koin perdagangan utama selama beberapa ratus tahun. Lalu, perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Namun, karena kurangnya pasokan timah, pada tahun 1724, perusahaan itu mulai memproduksi koin tembaga sendiri, dicetak di 6 provinsi di Belanda, dan diimpor dalam jumlah besar selama abad ke-18 hingga 19. Uang kertas pertama muncul di tahun 1752 berkat pembentukan The Bank Current dan Bank van Liening setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799. Republik Batavia kemudian mengeluarkan uang sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Di tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri, termasuk uang lokal dan gulden, lalu melikuidasi bank-bank termasuk The Yalfashe Bank. Setelahnya, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Yaponse Reik-iring dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Pada akhir perang, Sekutu Nika mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak gulden Nika di tahun 1943. Uang ini disebarkan di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Lalu, ketika uang Nika pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan segera di tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang kertas Nika bersifat ilegal. Karena tidak memiliki kuasa penuh, akhirnya Belanda memutuskan untuk tidak mengeluarkan uang Nika di kota-kota Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kesulitan mengedarkan uang, akhirnya lambat laun uang Nika tidak lagi berlaku dan tidak digunakan. Di tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu, pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan menempati kantor di The Yalfashe Bank di Yogyakarta. Rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Sementara, mata uang yang berlaku sebelumnya seperti Nika atau mata uang Jepang harus diserahkan ke bank paling lambat pada 30 Oktober 1946. For your information, 1 rupiah baru itu nilainya setara dengan 0,5 gram emas. Pada tahun 1970, Bank Indonesia menambahkan nominal Rp5.000 dan Rp10.000 pada uang kertas baru.
setelah inflasi terkendali, koin rupiah mulai diperkenalkan kembali, mulai dari nominal Rp1 hingga Rp100. Di September 1975, uang kertas pecahan Rp100 ditarik permanen dari peredaran. Krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 1997 hingga 1998 mengurangi nilai rupiah hingga 80%. Inilah yang membuat orang-orang menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah ia duduki selama 32 tahun. Pada Juni 1998, rupiah mencapai titik terendah yang menyentuh angka Rp16.800 per 1 US dollar. Lalu, uang pecahan Rp50.000 yang sebelumnya bergambar Soeharto diganti dengan gambar W.R. Supratman pada pecahan yang sama. Ini dilakukan untuk menandai berakhirnya kekuasaan Soeharto dan memulai babak baru di era reformasi. Pada tahun 2000, uang kertas pecahan Rp100 dan Rp500 resmi dihentikan produksinya. Ini terjadi karena ada devaluasi dramatis terhadap mata uang Indonesia. Namun, penghentian ini selaras dengan munculnya pecahan uang baru Rp1.000 dan Rp5.000. Sekitar tahun 2004, pecahan uang Rp20.000 pun diperkenalkan. Sementara itu, di tahun 2005, Direksi Bank Indonesia mendesain ulang pecahan uang kertas Rp10.000 dan Rp50.000. Pada tahun 2016, perubahan terbaru dilakukan. Tepatnya pada 19 Desember 2016, Bank Indonesia meluncurkan desain baru uang kertas dan koin rupiah. Bank Indonesia juga menempelkan teks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang kertas, bukan Bank Indonesia seperti pada seri uang sebelumnya. Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia berbentuk uang rupiah kertas pecahan Rp75.000 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Bank Indonesia resmi merilis 7 uang kertas tahun emisi 2022 pada tanggal 18 Agustus 2022. Uang kertas tahun 2022 terdiri atas uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Dalam setiap lembar uang rupiah tersebut terdapat berbagai cerita dan narasi tentang bangsa Indonesia. Nah, itu dia Sobat Genbi sejarah uang rupiah kita. Dengan mengenal sejarah uang rupiah, semoga kita semakin bangga, paham, dan cinta akan rupiah.